Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dua. Waalaikumsalam, Bu. Dengar Bu. Oke. Sambil menunggu teman-temannya, kita absen terlebih dahulu ya. Jangan lupa juga untuk kabari teman-temannya agar segera join. Ayub Effendi. Oke, terima. Evan Hardian. Udah Bu. Oke, terima kasih. Evi Mutiara Marpau. Oke. Kemudian Faisal Aziz Put. Oke, terima kasih. Firdaus Nur Sakti. Oke. Gifari Ernan Ramadan. Gifari. Oke, terima kasih. Kemudian Huwaida Adilia Putri. Laura Yovanka Sianipa. Oke, terima kasih. Lini Widya Hapsari. Muhammad Arik Rafi Al-Hake. Juga Muhammad Atalah Rafi, Muhammad Fakih, Muhammad Rizky Putra. Oke, dan Nabila Nur Fitria Azahra. Oke. Di situ Nanda Aisyah hadir Nanda. Oke. Pandu Pratama, Pandu. Oke. Putri Mahmudah. Oke, terima kasih. Putri Mariza. Oke. Di situ Putri Nabila Eno, Rahka, Rama Pramesia Putra, tunggu. Robia Hasanah, dia tahu. Oke. Robia Satrio Pambudi Jati. Oke. Sabrina Intan Fauzia. Oke. Tirta Nabil. Oke. Violita Arianti. Oke. Yasmin Julfia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk ketua kelasnya hadir. Jika sudah hadir, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Kelasnya silahkan yang laki-laki terutama sebagai pemimpin, silahkan pimpin doa yang mau. Sebelum memulai acaranya belajar, Ya. langkah berikutnya berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Rama yang sudah mengajukan diri. Oke, sebelum kita memulai belajar hari ini, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, terhindar dari penyakit, terutama virus corona, dan tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Kira-kira kalian udah tahu belum hari ini akan belajar apa? Coba misalkan, iya, misal nomor 1, kalian tahu nggak itu apa? Ada yang bisa menjawab? Nomor 1, 2, 3, 4. Ariel Kurniawan hadir. Gak apa-apa ya. Hadir Bu. Jawabnya A. Coba nomor 1, tahu nggak? Ginjal Bu. Nomor 1 ginjal. Nomor 1 itu, ada yang tahu nggak nomor 1 itu apa? Itu ya, alat reproduksi ya. Gini, coba cewek Aulia Putri Juwita hadir. Nah, kamu yang tahu nomor berapa? Nomor 3 itu janin ya Bu, Iya. atau embrio? Betul, itu janin ya, embrio yang sudah membentuk janin. Oke, terima kasih Aulia, terima kasih juga tadi Ariel. Siapa lagi yang mau menjawab? Itu loh yang nomor 4, ada yang tahu nomor 4? Nomor 4. Ya. Bu. Iya benar. Ya, jadi berarti kalau misalnya ada, ini kita akan belajar materi apa? Bagus ya? Iya betul. Iya betul ya. Jadi nomor 1 itu alat reproduksi pria, kedua itu alat reproduksi wanita, kemudian yang ketiga adalah janin, dan keempat adalah sperma. Akan mempelajari sistem reproduksi. Nah, jadi nanti yang akan kita pelajari adalah mengenal sistem reproduksi manusia, kemudian sistem reproduksi pria, sistem reproduksi wanita, proses fertilisasi, dan kemudian ada kehamilan dan perkembangan embrio.
Nah, jadi reproduksi itu berasal dari kata re itu kembali, produksi. Jadi dia adalah produksi kembali atau membentuk kembali keturunan yang sama. Jadi reproduksi itu adalah proses biologi untuk menghasilkan keturunan yang berupa spesies yang sama dengan induknya. Tujuannya apa sih untuk kita bereproduksi itu? Yaitu pertama itu menjaga kelangsungan, kelestarian dan eksistensi makhluk hidup gitu. Jadi kalau misalnya makhluk hidup sudah tidak bereproduksi akan punah. Kemudian juga meningkatkan variasi genetik karena kan pasti pasti kita bereproduksi dengan pasangan yang berbeda dan pasti nanti akan membuahkan variasi genetik yang berbeda gitu. Oke. Nah, kita mulai dari sistem reproduksi pria dulu. Jadi yang harus teman-teman ketahui, kalau sistem reproduksi pria itu, jadi pertama itu ada organ eksternal. Organ eksternal itu adalah bagian luar. Nah, bagian luarnya itu ada penis dan skrotum. Kemudian di organ internal bagian dalam itu ada testis. Nah, kemudian ada saluran reproduksi. Yang termasuk saluran reproduksi itu apa aja sih? Itu ada epididymis, vas deferens, ductus, yaitu bukan ductus tapi ductus ejaculatori, dan kemudian ada uretra. Nah, setelah itu ada kelenjar aksesori. Nah, yang termasuk kelenjar aksesori ini adalah vesica seminalis, kelenjar prostat. Oke, kita akan mulai dari organ eksternal. Jadi organ eksternal itu yang tadi sudah disebutin bahwa ada skrotum dan penis. Nah, skrotum ini adalah kantung yang tersusun dari kulit dan juga otot. Dia itu berfungsi melindungi dan menjaga suhu testis tetap 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal. Kemudian skrotum adalah kantung yang melindungi testis. Tuh. Kemudian ini ada organ internal. Itu bagian internalnya, bagian dalam. Jadi itu ada testis. Nah, testis itu dia jumlahnya sepasang gitu ya. Bentuknya itu oval. Sedangkan untuk uretra, dia adalah saluran pengeluaran urin dan semen atau sperma yang sudah ditambahkan zat-zat dari kelenjar aksesori. Kita akan belajar kelenjar aksesorinya. Jadi kelenjar aksesori ini adalah yang mensekresikan cairan untuk kelangsungan hidup sperma. Kalau vesica seminalis itu adalah getah hasil sekresinya itu berlengket kuning dan dia itu basah kayak fruktosa. Nah, dia itu sebagai sumber energi untuk motilitas sperma. Nah, setelah dari pria kita akan ke wanita. Sama, wanita juga sama. Dia ada organ eksternal dan organ internal. Eksternalnya itu dia namanya vulva. Nah, vulva itu dia tersusun dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vesibula, bukaan uretra dan bukaan vagina. Kemudian ada organ internalnya. Nah, organ internal itu adalah vagina, uterus atau rahim, oviduk atau tuba fallopi, dan ovarium. Nah, kita akan bahas dari vulva dulu. Jadi vulva itu dia yang melindungi organ reproduksi internal. Nah, tadi yang sudah disebutkan bahwa ada mons pubis. Nah, mons pubisnya itu adalah bantalan jaringan lemak yang dilapisi kulit. Kemudian ada labia mayor atau bibir besar. Nah, ini adalah internalnya. Pertama itu kan kita bahas ovarium. Nah, sama tadi ovarium itu juga jumlahnya sepasang. Gitu ya. Kemudian dia tuh fungsinya itu sebagai produksi sel telur. Kemudian juga produksi hormon. Hormon apa aja sih? Estrogen dan progesteron. Kemudian ada oviduk atau tuba fallopi. Jadi saluran penghubung. Jadi oviduk atau tuba fallopi ini adalah saluran penghubung ovarium dengan rahim. Nah, fungsinya itu dia kemudian dia juga sebagai tempat fertilisasi. Nah, dia tempat fertilisasi itu nanti akan kita bahas. Jadi dia tentang meleburnya sel telur dan juga sel sperma. Kemudian ini spermatogenesis. Nah, dari ketika kita sudah belajar strukturnya, kita akan belajar nih proses pembentukan sel spermanya itu gimana sih. Jadi proses pembentukan sel sperma itu terjadinya itu di tubulus seminiferus ya, yang tadi sudah dijelaskan di struktur. Nah, dia itu terdiri atas 3 tahapan gambarnya. Jadi pertama itu di tahapan spermatogenesis. Tuh, jadi spermatogenesis ini yang ada di bagian tubulus seminiferus, dia itu distimulasi
distimulusasi oleh hormon testosteron untuk melakukan pembelahan mitosis. Nah, kan ketika dibelah itu kan menjadi dua. Nah, dihasilkanlah dua sel spermatogonium. Kemudian duanya itu, yang satu kembali ke awal, kembali ke tubulus seminiferus, yang lainnya itu melanjutkan pembelahan mitosis. Nah, kalau tadi adalah pembentukan sperma, kalau sekarang adalah oogenesis. Jadi pembentukan si ovum atau sel telur pada wanita ya. Jadi oogenesis ini terjadi di ovarium gitu. Jadi pertama itu dia sama membelah juga. Nah, namanya itu oogonium, dia itu membelah. Nah, membelahnya itu juga secara mitosis menjadi oosit primer. Nah, oosit primer ini dia membelah secara meiosis. Kemudian ini adalah kita lanjut ke proses fertilisasi atau konsepsi. Jadi fertilisasi adalah proses peluburan inti sel sperma dan inti sel telur. Kemudian tempat terjadinya itu di oviduk atau tuba falopi gitu. Jadi inilah kayak proses peluburannya gitu. Jadi ntar ketemu si sperma itu bertemu dengan sel telur. Jadi kita bahas dulu spermanya itu apa sih. Jadi sperma itu ada 3 bagian. Itu kepala, bisa lihat tuh gambar di bawahnya, ada kepala. Nah, kepalanya itu dia berisi inti sel. Nah, inti selnya itu dia berisi materi genetik. Nah, sedangkan di ujung kepala nih, paling ujung, dia itu ada akrosom. Nah, akrosom inilah yang mengandung enzim hidrolitik. Untuk apa sih? Untuk menembus lapisan sel telur. Kemudian ada sel telur. Nah, sel telur itu dia strukturnya itu dilapisi corona radiata. Nah, itu adalah lapisan folikel yang tebal. Nih ya, bisa sambil lihat juga gambarnya, yang paling ujung. Kemudian ada zona pelusida. Nah, zona pelusida itu bagian selanjutnya, dia itu adalah mencegah sel telur dibuahi banyak sel sperma. Jadi maksudnya itu ketika nanti sperma itu udah masuk, udah nembus, nah itu biasanya tuh kayak sperma yang lain tuh udah nggak bisa masuk, tutup. Makanya kita tuh sebenarnya udah berlomba-lomba ya dari sejak kita menjadi sel sperma gitu. Kemudian bagaimana sih prosesnya? Jadi yang harus kalian pahami, pertama nih masuknya jutaan sperma ke dalam sistem reproduksi wanita saat kopulasi. Nah, ingat ya, yang tadi saya sudah bilang bahwa ketika masuknya jutaan itu tidak semuanya sperma itu dapat lolos gitu, karena banyak rintangan. Pertama, rintangan itu udah di vagina. Jadi sperma itu akan diseleksi dulu nih oleh keasaman vagina. Jika lolos, maka menuju serviks. Nah, menuju serviks itu juga ada rintangan, yaitu ketebalan serviksnya, karena dia tebal ya, dinding rahim. Dan juga ada sel darah putih. Nah, sel darah putih itulah yang kalau bertemu dengan sel darah putih kayak menganggap ini apa sih gitu, karena ini adalah sperma itu adalah benda asing gitu. Jadi banyak sekali ya yang harus dilalui setelah menembus zona pelusida. Nah, jadi kalau misalnya mau tahu, jadi seperti ini nih ya, dia misalnya sudah nembus ke corona radiata. Nah, ini adalah di zona pelusida, ada ya tulisannya zona pelusida gitu. Jadi setelah menembus zona pelusida, sperma itu akan melebur dengan membran oosit bersamaan dengan ion kalsium pronekleus jantan gitu. Setelah itu di rahim terakhir, nah barulah dia untuk melebur dengan prokneus betina yang haploid dan terbentuklah zigot. Nah, kemudian sekarang ini adalah siklus menstruasi ya, siklus menstruasi pada wanita. Nah, siklus menstruasi, makanya itu menstruasi adalah keluarnya darah dari peluruhan endometrium melalui vagina secara teratur. Oke. Nah, dari fase menstruasi tadi kita akan ganti bab lagi, bukan ganti topik gitu kan. Sekarang adalah kehamilan dan perkembangan embrio gitu. Jadi awalnya itu zigot yang tadi kita bahas ya, yang difertilisasi. Nah, zigot ini yang dari hasil fertilisasi itu akan lanjut berkembang menjadi embrio dengan membelah dari satu sel
dari 1 jadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya sampai terbentuk morula. Kemudian setelah sudah dinyatakan berhasil ya hamil gitu, kemudian dia blastocyst itu akan berkembang menjadi grastula yang mempunyai 3 lapisan embrionik. Nah, jadi 3 lapisan itu dia ada ectoderm, endoderm, dan mesoderm. Nah, ini adalah ada video. Kita lanjut ke kelahirannya. Kelahiran ini ada 3 tahapan. Nah, yang pertama itu ada dilatasi serviks atau pelebaran leher rahim. Kemudian ada kelahiran bayi, baru kelahiran plasenta. Iya, mohon maaf teman-teman IPA 2 karena di sini jaringannya terputus dan susah untuk koneksi kembali. Jadi penutupannya saya lewat WA grup saja ya. Cukup sekian dari saya. Tetap semangat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.